Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Aprilia dengan NIM 180604446 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar LKPD menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi gaya pada siswa sekolah dasar kelas 4. Baik, selanjutnya langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Akan tetapi, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal pembelajaran di sekolah mengenai kemampuan berpikir kritis. Salah satu kemampuan yang perlu siswa kuasai adalah kemampuan berpikir kritis. Sebagaimana yang telah disampaikan Anderson dalam Lestari 2013, bila berpikir kritis dikembangkan, seseorang akan cenderung untuk mencari kebenaran, berpikir terbuka dan toleran terhadap ide-ide. Selain itu juga dapat menganalisis masalah dengan teliti atau dengan baik, berpikir secara sistematis, penuh rasa ingin tahu, dewasa dalam berpikir, dan juga dapat berpikir secara mandiri. Nah, namun permasalahan yang terjadi pada saat ini di lapangan adalah kurangnya pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar, dikarenakan kegiatan pada saat proses pembelajaran yang dianggap kurang mendukung. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, khususnya pada mata pembelajaran IPA. Hal ini juga dibuktikan pada saat atau hasil observasi, yaitu pada saat guru memberikan suatu pertanyaan, siswa kurang dapat memberikan alasan atau pendapatnya yang berkaitan dengan jawaban yang diberikan. Juga kurang terlatihnya siswa dalam menyelesaikan soal yang substansinya menuntut penalaran, argumentasi, dan penyelesaian. Permasalahan lainnya juga yang terjadi pada lapangan yaitu pendekatan serta bahan ajar yang digunakan oleh guru cenderung bersifat konvensional atau berpusat pada guru. Nah, sehingga siswa merasa bosan dan juga kurang memahami informasi yang diberikan oleh guru. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka solusi yang diberikan peneliti adalah mengembangkan bahan ajar LKPD menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi gaya. Yang selanjutnya adapun tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan bahan ajar LKPD materi gaya dengan menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar kelas 4. Dan penelitian yang kedua adalah kelayakan bahan ajar LKPD materi gaya dengan menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar LKPD pada materi gaya dengan menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan tujuan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas bahan ajar LKPD dengan menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar kelas 4. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau R&D atau Research and Development. Menurut Sugiono tahun 2016, jenis penelitian R&D ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk membuat suatu produk dan menguji apakah produk tersebut layak atau tidak untuk digunakan.
Di sini, peneliti menggunakan pengembangan R&D menurut Borg and Gold. Di antaranya adalah yang pertama, pengumpulan informasi. Di sini, peneliti mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi. Yang kedua, ada perencanaan. Nah, di sini peneliti merencanakan media yang akan dikembangkan. Ketiga, pengembangan produk. Pada tahap ini dibagi ke dalam dua validator, yaitu oleh ahli media dan ahli materi. Yang keempat, uji coba lapangan terbatas. Yang kelima, revisi produk jika ada perbaikan. Yang keenam, uji coba lapangan luas. Yang ketujuh, penyempurnaan produk. Kedelapan, uji penerapan. Dan yang sembilan, revisi akhir produk jika ada perbaikan. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Purnama Cimahi. Dan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pada uji terbatas menggunakan 6 orang siswa pada siswa kelas 4A. Yang kedua, uji coba luas menggunakan 22 orang siswa di kelas 4A. Terakhir, pada uji penerapan lapangan, peneliti menggunakan 25 orang siswa dari siswa kelas 4B. Selanjutnya ada pun instrumen penelitian yang terdiri dari lembar catatan lapangan, lembar validasi dari para ahli, lembar angket respon siswa, dan lembar evaluasi berupa soal tes. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada proses pengembangan penelitian. Pengembangan bahan ajar LKPD menggunakan pendekat inquiry berbantuan PowerPoint ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, adapun langkah-langkah pendekatan inquiry yang dilakukan adalah yang pertama, observasi atau menemukan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Keempat, merencanakan pemecahan masalah melalui eksperimen. Yang kelima, melaksanakan eksperimen. Yang keenam, melakukan pengamatan. Yang ketujuh, analisis data. Dan yang kedelapan adalah menarik kesimpulan. Adapun indikator berpikir kritis yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran ini guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah yang pertama, bertanya. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menganalisis argumen. Yang keempat, memecahkan masalah. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Yang selanjutnya, sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari penelitian yang didapatkan adalah yang pertama, proses dan hasil pengembangan pada pengembangan bahan ajar LKPD ini mengikuti prosedur pengembangan R&D yang dikembangkan oleh Borg and Gold. Berikut hasil LKPD yang telah dikembangkan. Selanjutnya adalah hasil kelayakan bahan ajar LKPD. Di sini peneliti menggunakan dua validator penilaian yang berdasarkan dengan kategorinya. Di antaranya adalah yang pertama, ada validator ahli materi dengan memperoleh jumlah skor yaitu 19 dari skor maksimal 20. Dan yang kedua, ada validator media dengan memperoleh skor 23 dari skor maksimal 24. Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir, skor penilaian dari kelayakan bahan ajar ini mendapatkan nilai yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa produk bahan ajar ini masuk ke dalam kualifikasi yang sangat bagus, sehingga sangat layak dan baik digunakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah respon siswa terhadap bahan ajar LKPD menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi gaya.
Berdasarkan hasil angket respon siswa yang telah dibagikan dan direkapitulasi hasilnya daripada uji terbatas, uji luas, dan uji penerapan mendapatkan kategori yang valid, yang berarti siswa memberikan respon baik dan positif terhadap penggunaan bahan ajar LKPD pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah hasil penelitian terhadap efektivitas bahan ajar LKPD terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi gaya pada siswa kelas 4A dan kelas 4B di SD Purnama Cimahi. Di sini yang pertama pada uji terbatas yang dilakukan pada 6 orang siswa pada kelas 4A. Pada soal pretest uji terbatas memperoleh rata-rata nilai 52,92 dan pada soal posttest memperoleh rata-rata nilai 80,42. Yang kedua pada uji luas. Pada soal pretest uji luas ini memperoleh rata-rata nilai 66,14 dan pada soal posttest memperoleh rata-rata nilai 81,82. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari hasil uji penerapan dengan memperoleh nilai rata-rata pada pretest yaitu 55,1 dan pada posttest mendapatkan rata-rata nilai 81,6. Dari hasil tersebut, dengan diperolehnya perbedaan nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa, dengan kata lain, penggunaan bahan ajar LKPD ini efektif digunakan pada saat pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah hasil pembahasan daripada hasil uji menggunakan uji SPSS. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pengembangan bahan ajar LKPD. Di antaranya adalah yang pertama, bahan ajar LKPD ini dapat digunakan oleh siswa karena memberikan pembelajaran yang lebih baik, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam materi gaya. Yang kedua, bahan ajar LKPD ini juga dinyatakan layak digunakan dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga dapat dimanfaatkan di lapangan untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa juga memberikan respon yang baik dan positif terhadap penerapan bahan ajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kesimpulan yang terakhir, yang keempat, berdasarkan dari hasil penelitian pada siswa kelas 4A dan kelas 4B yang telah diolah, penggunaan bahan ajar LKPD menggunakan pendekatan inquiry berbantuan PowerPoint ini berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran pada materi gaya. Nah, sehingga siswa sudah tidak lagi hanya diam dan mendengarkan saja, namun melainkan siswa ikut beserta atau aktif dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada siswa kelas 4 di SD Purnama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.